Ayo ngaku, siapa di sini yang kalau internet mati bawaannya langsung pengen marah-marah? Lagi asik-asiknya streaming atau lagi meeting penting banget, tiba-tiba koneksi hilang, rasanya tuh pengen lempar modem kan? Nah, tenang. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya dapetin bantuan yang beneran ngebantu dari provider internet kalian. Oke, jadi gini, kata cepat kalau kita ngomongin layanan internet itu ternyata punya dua arti yang beda banget. Penting nih buat kita paham bedanya, biar gak salah pilih provider dan gak buang-buang emosi pas komplain. Apa aja itu bedanya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Coba deh bayangin, internet di rumah mati total, padahal lagi kejar deadline. Kalian lebih milih mana? Dapat balasan chat, mohon ditunggu ya kak dalam 5 detik, atau teknisi beneran datang ke rumah dalam 5 jam tanpa perlu banyak chat basa-basi. Nah, ini dia intinya. Ada yang jago balas chat, ada yang jago kirim teknisi. Pilihan kalian di sini bakal nentuin provider mana yang paling pas buat kalian. Oke, kita mulai dari kategori pertama. Kalau definisi cepat buat kalian itu adalah orang yang beneran datang ke rumah buat ngeberesin masalah, maka cuma ada satu nama yang paling menonjol dengan pasukan daratnya yang super banyak. IndiHome, sang juara pasukan lapangan. Jadi, apa sih kekuatan supernya IndiHome? Jawabannya adalah jaringan fisik mereka yang gede banget. Mereka itu punya semacam markas teknisi di hampir tiap kecamatan. Artinya, kalau kalian lapor pagi-pagi, kemungkinan besar sorenya udah ada teknisi yang ngetok pintu. Tapi ya, ada minusnya juga. Birokrasinya kadang agak libet dan di medsos seringnya disambut bot dulu. Tapi kalau prioritas utama kalian adalah perbaikan fisik secepat mungkin, mereka ini juaranya. Nah, sekarang gimana kalau kalian itu tipe yang lebih suka masalahnya beres tanpa harus ketemu orang? Kalau kalian lebih srek sama solusi digital yang to the point, kita geser ke juara di kategori ini, yaitu Biznet. Ini nih yang bikin Biznet beda. Tim support via email mereka itu bukan sekedar admin, tapi orang teknis. Mereka nggak bakal nyuruh kalian, coba restart modem kak. Kalau dari sistem mereka udah kelihatan ada gangguan jaringan, mereka langsung ke akar masalahnya. Tapi ada tapinya. Karena pasukan lapangan mereka nggak sebanyak IndiHome, kalau masalahnya emang butuh teknisi datang, ya kalian mungkin harus sabar nunggu 1-3 hari. Sekarang kita bahas pemain-pemain yang mungkin nggak sebesar dua raksasa tadi. Tapi justru karena ukurannya itu, mereka punya kekuatan rahasia. Anggap aja mereka ini kayak hidden gem di dunia provider internet. Logikanya sebenarnya simple banget. Karena pelanggannya nggak sebanyak yang lain, antrian teleponnya jadi lebih pendek. Kalian nggak perlu dengerin musik tunggu sampai 10 menit. Kemungkinan besar kalian bakal langsung nyambung ke manusia. Dan ini bikin layanannya jadi kerasa lebih personal. Tentu, kekurangannya ya jangkauan teknisi mereka yang lebih terbatas. Jadi pastiin dulu area kalian emang tercover ya. Oke, tarik napas dulu. Sekarang kita masuk ke zona di mana, menurut pengalaman banyak orang, tingkat frustrasinya paling tinggi. Ini dia provider-provider yang katanya sih bakal benar-benar nguji kesabaran kita semua. Kutipan ini, kena banget gak sih? Ini kan rasa frustrasi yang kayaknya kita semua pernah alamin. Kita tuh tahu ada masalah, kita cuma pengen ngobrol sama orang, beneran manusia gitu. Tapi malah mentok di tembok digital yang namanya bot. Inilah yang sering disebut jebakan bot. Jadi sistemnya itu emang dirancang buat nyelesain masalah umum secara otomatis. Problemnya, kalau masalah kita itu gak umum, kita bakal diputer-puterin terus di lingkaran jawaban template. Restart modem, cek kabel, restart modem lagi, bikin emosi kan? Cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ini dia kode curangnya, trik-trik jitu buat nembus benteng pertahanan bot dan dapetin bantuan dari manusia yang beneran. Anggap aja ini contekan rahasia buat kalian. Khusus buat pengguna IndiHome, kalau situasinya udah darurat, lupain deh drama di media sosial. Cara paling sakti justru yang paling jadul. Angkat telepon, pencet 147. Iya, emang bayar pulsa, tapi ini adalah jalur VIP kalian buat ngomong langsung sama operator dan ngatur jadwal teknisi. Jauh lebih cepat. Nah, ini dia jurus universal buat ngelawan bot manapun. Kalau kalian kejebak di chat otomatis, jangan ikutin alurnya. Langsung aja serang pakai kata kunci saktinya. Bicara dengan agen atau live agent. Kirim aja terus kata-kata itu. Percaya deh, seringkali si bot ini bakal nyerah dan akhirnya nyambungin kalian ke manusia. Kalau semua cara baik-baik udah nggak mempan, ini waktunya kita keluarin jurus pamungkas. Go public. Langsung aja buka Twitter atau X, bikin postingan, ceritain masalahnya, sopan tapi tegas ya. Dan yang paling penting, jangan lupa mention akun resmi providernya, plus cantumin ID pelanggan. Kenapa ini sakti banget? Simple, nggak ada perusahaan yang mau namanya jelek di medsos. Komplain publik ya gini tuh biasanya langsung dinotis sama tim khusus. Jadi, ini dia kesimpulan akhirnya.
Waktu berurusan sama layanan pelanggan internet, sikap kita itu nentuin hasilnya. Kalau kita pasrah aja ngikutin alur si bot, ya kita bakal muter-muter di situ aja. Tapi kalau kita tegas dan tahu cara yang benar buat nembus sistemnya, kita bakal dapat solusi yang sebenarnya. Semoga tips-tips ini berguna ya.